Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham, updating saham swing trade dan juga pergerakan IHSG ke depannya. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja review yang saya berikan. Lagi-lagi IHSG mampu breakdown dia melakukan breakout ya di area supply, bergerak pada range harga sebelumnya yaitu di 6.511 sampai 6.484 dengan membentuk pola shooting star atau membentuk pola candle inverted hammer. Masih ada indikasi cukup bagus saya pikir untuk bullish selama dia ingin meretest kembali area supply yang sekarang posisi sudah menjadi area demand. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung melakukan akumulasi yang mulai cukup bagus juga. Di mana volume bar sebelumnya yang mengalami pemudaran akibat volume transaksi akumulasi yang mengalami pelemahan dan hari ini mengalami penguatan kembali dikala ada fenomena BBCA melakukan stock split. Jadi saya pikir momentum masih cukup ada untuk IHSG melanjutkan bullishnya. Tetapi teman-teman harus mewaspadai dulu pada candle 2 hour sebelumnya sudah ada indikasi koreksi ya yang terletak pada tanggal 11 kemarin. Kemudian akumulasinya tidak cukup bagus dan sekarang dimulai kembali dari distribusi. Dan kalau kita lihat tutupan hari ini itu sangat valid. Bagaimana potensi kedepannya? Saya pikir kemungkinan akan ada koreksi yang cukup mengkhawatirkan yang perlu kita waspadai yang kemungkinan bisa mencapai area 6.389. Jadi bagi teman-teman yang memiliki beberapa saham yang sudah floating profit bisa menjaga profitnya di TP dulu untuk menjaga posisi cash. Baik, saham batubara yang saya akan bahas pertama, dikala saham batubara yang rally tetapi sahamnya tidak rally ya, komoditi rally sahamnya tidak rally, pertama adalah Bumi. Bumi di sini posisi area pantulan di 80 sampai 79 dan hari ini posisinya ARB ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 80 sampai 79 untuk entry. Dan kalau kita lihat dari RSI dan MACD sudah cenderung mengindikasikan distribusi. Memang sudah ada gambaran sebelumnya beberapa saham batubara sudah harusnya mengalami koreksi sehat dulu. Bagi teman-teman yang ingin trading di saham Bumi bisa mempertimbangkan area entry di 80 sampai 79 atau bisa menunggu di area 77 atau di 62. Selanjutnya ada saham ITMG. ITMG posisinya hampir sama, sudah jenuh beli ya. Posisinya sudah jenuh beli, MACD pun sudah sangat uptrend ya, sampai 2000 poin. Saya pikir indikasi distribusi sudah cukup jelas akan dimulai. Potensi penurunan bisa mencapai area 21.850 yang merupakan di sini area demand gap. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ITMG bisa memperhatikan area tersebut selama area demand gap ini berpotensi akan disentuh ya. Kita bisa ambil posisi kalau kita tarik dari close hari ini dengan low-nya itu bisa terkoreksi mencapai 17 sampai 16%. Maka saya pikir layak menarik untuk diminati saham ITMG ke depannya. Selanjutnya ada saham PKPK, salah satu saham batubara yang sangat mudah digoreng ya. Di sini dia selalu mantul di area 142. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Namun kalau kita lihat secara time frame weekly, jika dia mampu menembus di bawah 136, saya pikir teman-teman harap hindari dulu untuk saham PKPK. Karena sebelumnya di sini memang ada area base yang cukup kuat ya. Di sini ada area base cukup kuat. Saya pikir potensi dia membentuk base dulu di area yang sama masih bisa terjadi. Namun jika dia membentuk pola HTF atau pola distribusi yang tidak cukup valid, saya pikir ini akan saja menjadi koreksi sehat di satu mingguan. Selama dia masih bertahan di area 136, saya pikir masih sangat menarik untuk diminati saham PKPK. Kalau lihat dari MACD dan RSI juga sama, sudah mengindikasikan ingin distribusi.
Jadi saya pikir bisa teman-teman pantau untuk saham ini ke depannya. Selanjutnya ada saham batubara lain dari Bukit Asam. Bukit Asam memiliki pola yang sama dan sudah mulai melakukan koreksi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bukit Asam bisa memperhatikan area entry di 2550 atau di area retest di 2370 yang merupakan pola cup and handle ya. Dan kalau kita lihat memang target kenaikannya sudah mencapai di area 3000 sesuai dengan target kita, karena di sini merupakan area supply yang cukup kuat. Dan sekarang koreksi akan dimulai dan teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area 2550. Selanjutnya ada saham Harum. Harum Energi merupakan salah satu emiten koal dan nikel yang merespon pertama kali indikasi dari peningkatan harga koal itu sendiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Harum bisa memperhatikan area retest demand yang sudah diuji 1 minggu terakhir pada range area 7.625 sampai 7.425. Dan kalau kita lihat dari MACD sudah menandakan dead cross. Potensi penurunan bisa mencapai area 6.650 sampai 6.475 yang merupakan area demand gap ya. Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk area entry di demand gap atau di retest demand. Selanjutnya kita menyelimpir ke sektor consumer. Sebelumnya di Sobat Diskusi, Sobat Joker, kita mendiskusikan saham consumer dan teman-teman yang tertarik untuk saham Unilever. Dan saya melakukan analisa, memang target penurunannya bisa mencapai dua aspek. Pertama di area 5.350 sampai 5.030 dan juga bergerak pada range area 3.970 sampai 3.770. Dan memang sesuai dengan skenario, dia membentuk pola inverted head and shoulder dan target penurunannya sudah mencapai area head-nya yang tepat. Apakah memang sudah valid? Konfirmasi bullishnya saya pikir cukup valid. Dengan volume di 1 minggu terakhir di 4 Oktober itu sangat besar. Potensinya memang akan menguji kembali area supply yang dahulunya dijadikan sebagai area demand yang cukup bertahan di beberapa minggu. Jika memang area ini mampu ditembus, potensi bisa lanjut di area demand lanjutan, area supply lanjutan di 6.810 sampai 6.530. Namun jika tidak mampu bertahan, dia akan membentuk pola cup and handle saya pikir. Dia akan membentuk pola cup seperti ini dengan target kenaikan bisa lanjut ke atas ya. Apakah potensinya masih cukup ada untuk saham Unilever? Bagi teman-teman yang belum entry, saya pikir masih cukup ada. Teman-teman yang belum entry bisa mempertimbangkan entry di range area di 4.480 sebagai area demand terdekat ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah uptrend cukup kuat. Jadi saya pikir momentum untuk saham Unilever masih cukup jauh ya. Selanjutnya kita akan membahas saham pupuk. Di kala saham emiten CPO yang melakukan kenaikan signifikan, tetapi saham pupuknya tidak mengalami kenaikan yang signifikan pula. Masih bergerak di area base di 106 sampai 103. Selama dia mampu bertahan di atas 99 dan tidak breakout ke bawah, potensinya masih cukup bagus. Namun jika area tersebut di breakdown dengan volume yang valid terkait distribusinya, kemungkinan bisa mencapai area 89 sampai 81 untuk melakukan buy on weakness. Dari MACD dan RSI sudah terindikasi ingin melakukan akumulasi kembali dengan volume distribusi mengalami pelemahan. Jadi saya pikir saham NPGF layak diminati untuk kita tradingkan. Selanjutnya ada saham pupuk lain yang sedikit high risk adalah SAMF. SAMF di sini membentuk pola inverted hammer dengan membentuk candle doji ya. Nah, di sini posisinya dia memang sudah patah dari trennya yang sebagai pertahanan itu di range harga 695 sampai 675. Selama dia mampu bertahan, saya pikir akan menguji kembali area tersebut untuk area supply. Namun sebagai riskannya kemungkinan besar dia akan turun sampai di area 300-an jika memang saham ini tidak diminati oleh para trader. Dan kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI sudah cenderung masih
distribusi. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu untuk saham SIMF ke depannya. Selanjutnya ada saham BBRI. BBRI di sini sudah melewati area break supply-nya ya di 4.210 sampai 4.170. Potensi lanjutan akan menguji area 4.350. Dan jika area 430 ini mampu dijebol, saya pikir skenario-nya masih cukup sama. Dia akan menguji 450 dan tidak cukup kuat, dia akan retest area demand. Kemudian dia naik kembali menuju area target lanjutan itu di range harga 4.710. Apakah skenario-nya masih cukup sama ketika kita membeli posisi di bawah? Saya pikir masih sama saja. Jika dia memang lanjut dengan breakout volume cukup kuat tanpa meretest area supply, di situ lebih bahaya menurut saya. Kenapa? Potensi koreksi sehat ini menjaga stabilitas pergerakan harga. Tetapi jika tidak ada koreksi, saya pikir kecenderungan turunnya akan jauh lebih kuat ketika naiknya juga kuat. Dari MACD dan RSI cenderung masih akumulasi bullish. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang memiliki saham BBRI dan kita sudah entry bersama, selamat floating profit, cuan bersama Sobat Joker Trader. Selanjutnya kita akan membahas Bank Negara Indonesia. Di sini posisinya hampir sama untuk pola dan menguji area supply-nya di 6.750 sampai 6.675. Jika area ini mampu ditembus, saya pikir potensi bisa mencapai area gap di sini. Area gap mencapai area di 7.475. Bagi teman-teman yang tertarik dan belum entry, bisa mempertimbangkan entry di 6.750 sampai 6.675 dengan skenario yang sama. Dia akan naik, kemudian dia retest, kemudian naik kembali. Ketika dia retest, teman-teman bisa melakukan buy on demand ya. Selanjutnya ada saham BMRI. Bank Mandiri juga di sini mempunyai pola yang sama dengan membentuk pola hammer di sini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 6.875 untuk lakukan entry. Ketika kita melakukan diskusi ke 3 bank dan 4 bank termasuk BCA, kita sudah melakukan akumulasi ya. Dan teman-teman yang mengikuti saran Sobat Joko Trader, saya pikir potensi cuannya sudah cukup bagus. Jika teman-teman masih memiliki saham BMRI, bisa mempertimbangkan untuk taking profit sementara dahulu dengan menimbang dia akan meretest memang di area 6.875 untuk lanjut di proses kenaikannya mencapai area 7.450. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung sangat bullish ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki ya tidak entry dulu, tetapi jika teman-teman ingin melakukan trading bisa buy on weakness di 6.875. Dengan catatan memang ada indikasi dia akan melakukan koreksi seperti saham emiten Coal di mana RSI-nya sudah mencapai area jenuh beli. Harap waspada bagi teman-teman yang ingin entry dan harap taking profit bagi teman-teman yang sudah floating profit di saham BBMRI. Selanjutnya kita akan membahas saham Bukalapak, salah satu saham yang ada lagunya ya. Bukalapak emang cincai dan posisinya di sini memang lagi cincai. Dia membentuk pola pena tetapi dengan posisi bearish dan belum sama sekali membentuk area base. Selama target di sini posisi Bukalapak sangat-sangat berbahaya. Kemungkinan besar bisa mencapai area penurunan secara teknikal saya pikir di 580. Dari RSI dan MACD juga masih cenderung distribusi cukup kuat. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang ingin meminati saham Bukalapak bisa mempertimbangkan untuk melakukan range pembelian. Saya pikir jika dia bergerak dia di bawah 600. Di sini teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap di saham Bukalapak ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham konstruksi. Ada saham Wika ya. Wika di sini mengalami koreksi kecil di mana dia retest area break bullishnya di range harga 1365. Jika area ini mampu kuat dan bertahan, kemungkinan besar bisa melanjutkan area taking profit pertama di 1525 dan taking profit kedua di 1620. Dengan catatan di sini ada area break supply yang cukup kuat dengan range area 1620 sampai 1565.
Dan kita masih berharap memang pola yang terjadi di September tahun lalu dan September tahun ini memiliki fokus yang sama. Selanjutnya ada saham PTPP. PTPP di sini membentuk pola yang cukup bagus dan sudah menguji area break supply di range area 1255 sampai 1220. Jika dia mampu bertahan, kemungkinan besar bisa mencapai area break bullish lanjutan di 1410 sampai 1375. Bagi teman-teman yang memiliki saham PTPP bisa mempertimbangkan untuk mengurangi posisi terlebih dahulu. Kenapa? RSI dan MACD sudah mengindikasikan akumulasi cukup kuat. Namun dari indikasi pergerakan harga sudah terindikasi jenuh beli. Apapun yang terjadi, jika posisi berada di jenuh beli, saya pikir sangat riskan ya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness nanti, kemungkinan dia akan menguji area 1130 sampai 1110. Selanjutnya ada saham Adikarya. Posisi di sini Adikarya juga sama, dia sudah menguji area 1085 sampai 1055 yang merupakan area retest demand dan cukup bagus dia membentuk area base. Kemungkinan besar target lanjutan kenaikan bisa mencapai area 1485. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI juga fungsinya cukup sama ya. Dikala area jenuh beli, jadi saya pikir potensi koreksi cukup ada. Kemungkinan besar jika memang Adikarya akan berpotensi koreksi, area koreksi sebagai batasan saya pikir ada area demand kecil di sini, minor demand di range harga 950. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Sekian dulu dengan ulasan saham saya yang lakukan terkait dengan emiten coal, emiten perbankan dan emiten konstruksi di mana posisinya sudah mengalami RSI yang jenuh beli. Kemungkinan besar memang ada indikasi koreksi sehat untuk IHSG dan terdampak pada emiten-emiten yang cukup bagus yang termasuk dalam LQ45 atau BUMN 20. Harap mempertimbangkan taking profit sementara untuk menjaga cash nantinya jika kita ingin melakukan buy on weakness jika memang terjadi IHSG koreksi. Namun jika teman-teman masih pede terhadap floating profit yang teman-teman capai, bisa memakai trailing stop saja. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu ulasan hari ini, saya ucapkan terima kasih.